Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat mantan. Nggak masuk lah. Keempat adalah pasangan dan keluarga kita, qurrata ayun. Kalau yang belum punya minimal 3 dulu lah. Allah, Nabi dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak, urutan. Jadi kayaknya nggak fair kalau kita cinta banget sama orang tua kita, apalagi cinta banget dengan itu. Tapi ke Allah Rasulnya tuh kayak nggak ada greget-gregetnya, biasa-biasa aja. Giliran nama dia disebutin, kita langsung kayak ha. Giliran nama Allah disebutin biasa aja, nggak ada rasa wajilat qulubuhum. Nah ini kayak nggak fair menurut saya. Belajar deh, pelan-pelan dibangun itu. Takjub sama Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Kalau saya sekarang membiasakan setiap, karena saya pengen respect banget sama Nabi semampu saya. Kalau sholawat sama Nabi itu saya takzim, menghargai. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Takzim banget. Kenapa? Sosok yang memang layak ditakzimin. Gak usah kita. Malaikat aja takzim sama Nabi. Apa takzim teh? Kayak apa, hormat banget ya, respect banget. Malaikat aja respect banget sama Nabi Muhammad. Malaikat tuh sayang banget sama Nabi. Sampai Jibril tuh pas ngedampingin Nabi wafat, Nabi lagi sakaratul maut, Jibril buang muka. Nabi tanya, ya Jibril kamu benci ngeliat wajah saya? Enggak ya Rasul, saya enggak tega. Kayak seorang ayah yang anaknya lagi mau diinfus, bayinya lagi diinfus, lagi disuntik, kan enggak tega banget kan ngelihatnya ya. Kayak gitulah Jibril kepada Rasulullah SAW. Enggak tega Jibril mau ngelihat Nabi lagi diinfus, maksudnya lagi ditarik nyawanya. Apalagi Aisyah yang mangkuin Nabi, apalagi istri-istri Nabi yang lain yang ngelihat Nabi dalam keadaan susah. Ini keringat beliau, keringat dingin karena sakaratul maut. Nabi dalam keadaan kayak gitu, yang diingat siapa? Kita, ummati. Ya Allah gimana? Karena Nabi pengen make sure ke Allah kalau nanti di akhirat beliau bisa mensyafaati kita. Itu deal-dealannya Nabi terakhir. Maaf saya nggak mau promosi. Ya saya juga nggak nonton soalnya. Cari di YouTube. Deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir itu adalah make sure kalau Nabi itu bisa syafaatin umatnya. Itu tuh deal-dealan Nabi sama Allah yang terakhir loh. Ya Allah beri saya kesempatan mensyafaati umat saya. Beri kesempatan umat saya masuk surga duluan. Umat saya. Sampai Allah ya. Baru tenang beliau kembali kepada Allah. Itu permintaan terakhir Nabi. Kalau kita kan permintaan terakhir mungkin gak akan keingat orang lain. Jangankan orang lain, mungkin keluarga aja gak ingat. Pasti diri sendiri yang kita pikirin kan. Kalau Nabi yang dipikirin orang yang gak kenal sama beliau. Terus kita kenapa masih kikir untuk berselawat sama beliau? Beliau aja yang gak kenal sama kita terus berusaha untuk memberi syafaat buat kita. Masa salawat aja males? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian beliau memang luar biasa. Saya baru dengar ada sebuah cerita nih, keren nih. Dulu tuh ada seorang laki-laki namanya Ahban. Ahban ini penggembala domba gitu. Lagi menggembala domba ya. Tiba-tiba ada seekor serigala naik ke atas puncak bukit. Terus bicara kayak manusia. Ini di zaman Nabi. Seekor serigala naik ke atas bukit, ngelihat domba yang banyak digembalain sama Ahban. Dia bilang, ya Ahban, kenapa kamu menghalangi saya dari rezeki yang Allah tentukan untuk saya? Kata serigala, mana rezekinya? Domba. Kan dikawal terus sama Ahban nih. Sehingga serigala gak bisa mendekat. Sehingga serigala ngeluh gitu, curhat gitu teh. Wahai Ahban, Ahban gitu. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki Allah untuk saya? Berupa domba-domba. Ahban lihat kanan kiri, mana orang yang ngomong? Kata serigala, saya, kata serigala teh. Oh kamu, ajaban. Mengagumkan sekali serigala bisa bicara seperti manusia. Kata Ahban, kata serigala,
Ada yang lebih mengagumkan daripada ini. Apa? Ada seorang laki-laki di Madinah dan dia adalah utusan Allah. Dialah yang paling mengagumkan. Lebih gempar daripada serigala bisa ngomong. Beneran. Nih Abah ini orang Madinah. Dia gak tahu tentang kenabian Rasulullah. Pulanglah dia ke kampungnya. Nanya tentang Muhammad, tentang kenabian. Datanglah kepada Rasulullah. Begitu Ahban bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, apa yang dikatakan serigala itu kepadamu wahai Ahban? Dia makin kaget. Ya Muhammad, bagaimana kamu tahu tentang apa yang saya bicarakan dengan serigala? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu segala sesuatu. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Banyak banget bukti-bukti kebesaran itu. Jadi enggak usah ragu lagi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, orang terpilih yang Allah aja udah maafin kesalahan beliau tapi enggak menyebutkan kesalahannya. Tapi Allah maafin, tapi enggak disebutin kesalahannya. Saking mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan walaupun ini disebut prolog, tapi ini juga bagian dari konten penting buat kita sadari. Syukuri nikmat berislam kita, nikmat hidayah, taubat, hijrah kita. Nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti nggak penting ya, penting. Cuman itu doang nggak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau nggak bisa dikelola malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau Islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Allah bahagiakan hatinya. Allah sehatkan tubuhnya. Allah nyamankan suasana keluarganya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu. Syukuri nikmat berislam. Yang kedua, cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat kita bisa benar-benar menatap wajah Nabi. Oh, ini yang namanya Rasulullah Muhammad. Pantesan kok seluruh dunia itu kagum kepada beliau. Tajdid, perbaharui. Kalau saya memperbaharuinya kadang-kadang selain dengan baca sirah, baca hadis. Karena iman kita kan lemah ya. Harus di charge itu bukan mingguan, bulanan, harian kayaknya. Kalau sahabat mingguan cukup, kita harian. Karena cepat banget dropnya. Kayak handphone udah rusak. Baru di charge udah ngedrop. Tadi siang baru di charge. Jam 2 siang, jam 1 di charge, jam 2 udah tinggal 5%. Nih handphone hati kita ini lagi ngedrop. Cas lagi. Salah satunya saya kadang-kadang ngecasnya lewat kayak nasyid lagu-lagu tentang keistimewaan Nabi, kayak Nabi itu tersenyum. Tadi sore pas lagi jalan ke sini di mobil dengerin tabassum atau tabassam. Nabi itu suka senyum. Kenapa kamu kok kerung? Bahasa liriknya teh. Nabi aja suka senyum. Mah kenapa tuh cebedur wae gitu ya. Oh ya udah, saya lagi di mobil tadinya gini. Nabi aja tersenyum. Itu mendoktrin loh, ke bawah loh. Makanya lagu itu penting juga ya. Jadi buat seniman-seniman, para musisi nih, saya support sebetulnya dengan bakat seni, musisi atau apa, selama itu didedikasikan buat hal-hal yang keren. Terus Nabi, laukana bainana, Nabi seandainya Nabi ada di tengah-tengah kita, itu benar-benar haru loh. Refresh. Kayak kita nge-refresh semangat dengan mantan lewat lagu-lagu melo kan ya. Begitu dengar backsound aja nggak usah lagu backsound sebuah booster tentang yang kayak gitu-gitu Tokyo Cinderella Story atau apalah kayak gitu-gitulah yang saya nggak ngerti. Korea-Koreaan lah, Jepang-Jepanan.
kok jadi kayak ingat lagi yang dulu, terus tiba-tiba yang tadi kayaknya perasaan tadi asik-asik aja, tiba-tiba pas dengar lagu itu jadi kayak keinget lagi dia yang menyakiti hati kita 20 tahun yang lalu gitu. Masih diingat aja. Kenapa kok bisa ke refresh lagu kan? Dengerin deh lagu-lagu tentang Nabi biar kita jadi selawat-selawat tentang Nabi biar kita gak nge-refresh hati. Gak tahu teman-teman ya, kalau saya jujur pribadi ini kalau dengar lagu-lagu tertentu tuh bisa kayak apa gitu. Apalagi lagunya sebutlah misalnya lagu Cinta Kita Berakhir di Januari gitu-gitu kan. Itu kan sama lagi Januarinya. Gak usah ketawa. Kan itu kayak kena banget, sama banget ya kisahnya sama saya, suka ke bawah-bawah gitu. Belum lagi nanti lagu-lagu yang, pokoknya lagu-lagu mellow tuh bisa bikin refresh semangat rasa kita. Kenapa enggak lagu tentang Nabi Muhammad SAW? Selain pastinya sirah, hadis, sholawat, udah pastilah itu mah. Karena gimana-gimana juga kita butuh entertain, manusiawi. Dan Allah menciptakan itu untuk kita nikmati. Oke, kita bahas tentang empati. Buat saya, menurut saya nih, dalam bergaul kita terapin 2 standar sikap. Sikap kita ke orang sama sikap orang ke kita. Gimana cara kita merespon itu? Gimana cara kita bersikap ke orang lain? Gimana cara kita ngerespon sikap orang lain kepada kita? Itu 2 standar yang berbeda, jangan disamain dan jangan dibalik. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan ra'fah. Apa itu ra'fah? Pengertian. Ra'fah itu jaga perasaan. Ra'fah itu gak pengen ngerepotin. Ra'fah itu gak pengen nyakitin. Ra'fah itu gak pengen nyinggung. Ra'fah itu gak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya empati. Itu sikap kita ke orang lain. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah syarhus sadar. Apa syarhus sadar? Lapang dada, legowo kalau kata orang Jawa. Syarhus sadar. Alam nasyrah laka sadrak. Kalau kita ke orang, ra'fah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Jangan dibalik. Kalau kita ke orang, berharap dia lapang dada. Kalau dia ke kita, berharap dia empati. Ini egois nih. Ya ra'fah dong, jangan. Kalau orang ke kita, jangan minta dia supaya ra'fah. Tapi minta supaya kita bisa berlapang dada terhadap kekurangan dia. Kan enak nih. Tapi giliran kita ke dia, kita ra'fah. Tapi kalau dibalik, giliran orang ke kita, harusnya dia ra'fah sama saya Ustadz. Tapi dia tuh gak pengertian banget. Ini kebalik. Terus giliran kita ke orang lain, ya dia harusnya kan berlapang dada. Kan saya manusia biasa, dibalik lagi. Sikap ini yang selama ini ketuker. Jadilah banyak chaos. Kita dengan pasangan, kita dengan teman kos-kosan, dengan teman kuliah, dengan dosen, dengan murid, dengan orang tua bahkan. Orang tua meminta anaknya supaya ra'fah kepada dia dan dia berharap anaknya juga lapang dada terhadap dirinya. Ini nih, anak juga kayak gitu ke orang tua, gak bisa. Makanya empati itu saya berharap gak bisa utuh kalau kita hanya bahas empati. Takutnya nanti kita berharap orang lain yang empati ke kita. Gak gitu, kita yang empati ke orang lain. Makanya ada hadis kita ke orang, ada hadis orang ke kita. Kayak yang dulu saya bilang, hadis tentang doa orang yang terzalimi itu diijabah kan ya. Itu buat siapa? Itu bukan hadis buat, wahai orang-orang yang sedang terzalimi. Terutama yang baru aja diputusin dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Bukan untuk mereka, untuk yang mutusin. Lo yang menzalimi, doa orang yang terzalimi itu diijabah loh, hati-hati gitu. Jadi jangan dibalik angle-nya, sehingga kita gak menjadi orang yang hanya menuntut hak. Kalau semua orang menuntut hak, kayak misalnya pemerintah, rakyat itu harusnya taat kepada pemerintah. Rakyat juga, pemerintah harusnya adil kepada rakyat. Kan semuanya menuntut hak. Kenapa gak dibalik? Pemerintah ngomongnya, maaf ya rakyat saya belum adil kepada kalian. Rakyat juga, maaf ya kita belum terlalu taat sama suka demo aja, suka marah-marah misalnya. Kan gitu kan harusnya dua-duanya saling
memberi kewajiban, memberi hak bukan menuntut hak. Apalagi kalau udah berpasangan nanti tuh. Istri ngumpulin hadis-hadis suami, suami ngumpulin hadis-hadis istri. Gak beres-beres nih urusan ini. Pah, kata Nabi juga, kata istrinya. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut. Tuh, kata Nabi, Pah. Mah, kata Nabi juga, kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh tuh istri sujud kepada suami. Mama pernah gak sujud sama papa? Capek. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi sikap kita itu ada dua dalam bergaul, dalam bersosial, kalau bahasa dakwah dalam bermuamalah. Pertama, sikap kita ke orang lain adalah ra'fah. Kalau ditanya dalil mah sebetulnya ada dan jelas banget di Al-Quran. Allah menyebutkan pertama kalau di dalam surat Al-Qalam itu wa innaka la'ala khuluqin. Nabi Muhammad itu adalah teladan paling ideal dalam masalah muamalah. Akhlak paling ideal udah. Tinggal kita contohin aja gimana Nabi ke orang lain, gimana Nabi dari orang lain ke beliau. Kalau beliau ke orang lain disebutin oleh Allah di surat At-Taubah 128 tuh, akhir surat At-Taubah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Nabi Muhammad itu kepada orang yang beriman ra'ufun. Ra'uf itu dari kata ra'fah. Ra'ufun dari kata ra'fah. Apa arti ra'fah? Jaga perasaan orang banget, empati banget, pengertian banget. Itu kalau beliau ke orang lain. Saking pengertiannya Nabi ke orang lain, sampai-sampai Nabi itu jadi sering jadi kayak ngeberatin diri sendiri, jadi kayak korban gitu demi menjaga perasaan orang. Kalau ada sahabat bikin salah, Nabi nggak akan langsung negur beliau di depan umum, negur orang itu di depan umum. Kan ini berarti kita dalam kehidupan sosmed kita kan, kalau misalnya ada postingan yang kayak gimana menurut kita keliru, jangan di komen negurnya, di DM. Tapi DM-nya nggak dibaca Ustadz, japri. Gak dirit juga Ustadz, doa aja. Mudah-mudahan Allah kasih dia digerakkan untuk membaca. Kalau enggak lewat siapa gitu, teman dekat. Pokoknya jangan di depan umum deh. Itu kalaupun masukan kita benar. Jangan-jangan udah ramai di depan umum ternyata salah pula. Ini kan berarti kita kayak agak-agak konyol gitu kan ya. Kenapa? Karena kita gak jaga perasaan orang lain. Jangan sampai kita terbiasa. Walaupun sosmed itu kan terbuka ya, siapa aja bisa tapi tetap muslim, ada etikanya. Jangan sampai kita terbiasa dengan sosmed yang terbuka akhirnya bebas, mau ngucapin apa aja. Sampai kata-kata yang gak pantas juga keluar. Kayak tadi saya baru nge-delete beberapa komen dari postingan saya yang kemarin kan yang masalah daya kolot. Ada yang komen sampai kata-katanya gak enak gitu, saya delete. Kenapa kok masa di komen ada istilah nama hewan di situ teh? Kan gak pas gitu. Terus ada yang istilahnya mencela apa segala macam. Ini kayaknya orang yang gak ngerti lah, gak tahu dari mana asalnya. Udah aja saya delete. Sekalian orangnya di blok. Kenapa saya blok? Bukan benci sama orangnya. Dia udah gak benar cara bermedia sosial. Dan ini gak sehat buat yang lain. Ini harus dihentikan. Tapi saya gak mau ngerespon yang kayak gitu-gitu. Males. Jadi malah rame. Nah ini namanya empati. Jaga perasaan, pengertian sama apa orang lain rasain. Tempatkan diri kita kalau saya diginiin nyaman gak ya? Nah kayak gitu. Ra'fah bil mu'minina ra'ufun rahim. Sangat menjaga perasaan. Jangankan perasaan manusia, Nabi perasaan hewan aja dijaga loh. Perasaan hewan ya. Sampai ada hadis kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu larangan berbicara atau bercakap-cakap di atas kendaraan. Maksud kendaraan di situ hewan tunggangan. Dilarang dalam Islam itu dua orang laki-laki sambil naik di atas hewan tunggangannya, terus hewannya berdiri aja nganggur, kita ngobrol gitu. Nggak boleh dalam Islam. Kalau pengen ngobrol yang lama, apalagi ngopi-ngopi, udah aja turun dari hewan, biar hewan itu cari makan, istirahat dulu. Dia mungkin mau berebah atau ngapain gitu, ngelurusin kakinya apa capek kan. Iya mau
Apa dia pengen jong-jong juga, bukan kita doang yang pengen santai. Biarin dia istirahat. Jadi kita ngopi-ngopinya di bawah, jangan sampai ngopi-ngopi di atas, ngobrol terus nunjukin, oh ini ada masalah lagi trending topik, tapi di atas hewannya kan bete di bawah. Ngapain sih kan lama-lama amat, gua juga pengen makan atau ngapain gitu. Itu ada hadisnya, saking Nabi ra'fah. Dengan hewan aja ra'fah. Dengan tumbuhan Nabi ra'fah. Kan dulu tuh Nabi kalau khutbah berdirinya di atas satu pohon korma nih. Kebenaran pohon kormanya kayak agak miring melintang gitu. Nabi berdiri di atas pohon korma untuk khutbah. Begitu kaum muslimin sudah mulai agak mampu nih, dibikinlah mimbar untuk Nabi. Yang sekarang di Raudhah tuh, dibikin mimbar. Sehingga Nabi khutbah tidak lagi berdiri di atas pohon korma. Maka pohon itu pun menangis. Nangis kayak anak bayi. Nabi, maaf, langsung turun dari mimbar, duduk lagi di atas pohon itu. Pohon itu diem. Manja banget kan pohon sama Nabi teh. Kira-kira istrinya gimana? Pohon aja gitu. Masya Allah ya sosok Nabi ya. Pohon aja pengen manja sama beliau, gimana istrinya? Kita, pohon aja malas didudukin sama kita. Malas banget. Kucing aja lari dari kita. Kalau Nabi kucing datang, sampai serigala aja ngomong, merekomendasi. Jadi serigala kayak testimoni gitu tentang Nabi. Serigala testimoni, kan serigala ini kan binatang buas, tapi mentestimoniin Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua alam mencintai beliau. Hanya yang fitrahnya sudah berubah yang tidak mencintai beliau. Kalau yang masih sesuai fitrah, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semesta, yang masih fitrah nih, cinta pasti sama Nabi. Hanya hati-hati yang sudah berubah, tidak lagi fitrah, yang tidak cinta kepada Nabi.